Hai, kembali lagi di Taman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan puasa ini juga semoga puasanya khusus sebagai muslim lancar dan tidak mengalami halangan apapun. Di episode 15 kali ini saya ingin membahas tentang Epiphyllum pinnatum khususnya. Jadi memang Epiphyllum pinnatum ini yang merupakan tanaman endemik khususnya di Indonesia dan mungkin di beberapa negara di kawasan semenanjung Asia dan Asia Selatan mungkin ya. Memang memiliki beberapa spesies. Dari sekian banyak spesies dari genus Epiphyllum pinnatum ini, saya memiliki 5 spesies yang saya rawat, yang saya pelihara di rumah. Langsung saja ya. Epiphyllum pinnatum yang pertama adalah Epiphyllum pinnatum hijau yang sangat umum. Sebenarnya ini adalah tanaman gulma, tanaman yang sangat invasif karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Jadi jika teman-teman mungkin melihat di di taman ataupun di mungkin hutan yang memiliki daun dewasa yang berbelah-belah seperti daun monstera, kemungkinan besar ini adalah Epiphyllum pinnatum. Jadi memang ketika daunnya sudah dalam keadaan dewasa, maka daunnya akan membelah. Hanya saja tidak seperti Monstera deliciosa yang memiliki daun lebih bundar atau lebih bulat. Epiphyllum pinnatum pada daun yang dewasa cenderung lebih lonjong, memanjang, walaupun sama berbelah-belah. Ini adalah Epiphyllum pinnatum. Daunnya memiliki ini adalah Epiphyllum pinnatum hijau plain. Ini saya beli dari Bang Ian di salah satu lapak penjual tanaman di kawasan Jalan Raya Pondok Gede yang biasa saya beli menjadi langganan saya di lapaknya Bang Ian. Jadi saya beli sebesar mungkin Rp15.000 ya. Ini sudah tumbuh cukup rimbun dan sangat panjang. Jadi memang sudah sangat panjang karena memang Epiphyllum pinnatum ini adalah tanaman yang pertumbuhannya sangat cepat sekali. Ini mungkin sudah sepanjang lebih dari 50 cm, sekitar setengah meter. Epiphyllum pinnatum ini saya beli pada tanggal 24 Januari 2021 sebesar Rp15.000. Memang tanaman yang tanaman yang sangat murah karena memang bisa dijumpai di mana-mana. Kadang juga menjadi tanaman landscape di beberapa tempat, di beberapa taman. Jadi memang sangat mudah dijumpai dan menjadi tanaman yang sangat underrated karena memang dari segi harga, walaupun mungkin Epiphyllum pinnatum bisa kita temui kadang dijual di nursery dalam keadaan yang sudah dewasa, memiliki daun yang sudah membelah-belah. Jadi sangat menarik dan harganya untuk yang dewasa memang cukup mahal. Jadi memang untuk Epiphyllum pinnatum ini ketika sudah dewasa dijual memiliki nilai ekonomis yang cukup bagi para penjual tanaman ya. Jadi ini sebenarnya tanaman yang sangat invasif, tanaman gulma, tanaman yang
boleh dibilang seperti hama dalam tanda kutip. Kadang dia menginvasif tanaman induknya sehingga mungkin tanaman induknya tidak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Ini sudah saya jadikan sebagai tanaman gantung karena salah satu karakteristik yang saya suka adalah hijau plain. Jadi memang saya tidak terlalu variegata minded, jadi untuk yang beberapa tanaman yang hanya berwarna polos juga saya sangat suka. Jadi memang ini adalah salah satu tanaman yang saya suka, Epipremnum pinnatum green, atau yang lebih sering dikenal sebagai ekor naga. Penyebutannya mungkin cenderung tidak sesuai dengan naga yang biasa kita mungkin lihat di film, karena saya pikir ekor naga di dalam film itu juga tidak membelah-belah, cuma karena memang menyerupai, akhirnya memang lebih dikenal sebagai ekor naga, tanaman ekor naga. Jadi memang sangat menarik ketika sudah dewasa menjadi tanaman substitut atau tanaman pengganti untuk Monstera deliciosa yang memang harganya jika dibandingkan dengan Epipremnum pinnatum ini lebih mahal. Jadi memang jika teman-teman menginginkan satu tanaman yang daunnya berbelah-belah, memberikan kesan nuansa jungle vibe gitu ya, salah satu yang menjadi tanaman pengganti, tanaman substitut bagi Monstera deliciosa adalah Epipremnum pinnatum ekor naga ini. Sangat menarik. Jadi memang kadang untuk mendapatkan daun yang lebih besar memang harus diberikan turus atau mospol atau penyangga penopang, jadi dia akan tumbuh secara ke atas sehingga daunnya cenderung lebih besar, dan diharapkan ketika dewasa nanti daunnya akan membelah. Karena seperti itulah habitat gaya hidupnya di habitat aslinya. Ketika dia tumbuh ke atas maka daunnya akan cepat membesar. Sedangkan ini saya jadikan sebagai tanaman pot gantung karena memang saya sangat suka. Jadi memang sangat menarik buat saya ketika Epipremnum pinnatum ini menjadikan tanaman gantung. Salah satu pilihan sebagai tanaman gantung juga sangat menarik, walaupun hijau plain polos mungkin banyak yang tidak suka, tapi saya sangat suka ini. Ini adalah tanaman yang pertama, Epipremnum pinnatum hijau atau sering disebut sebagai ekor naga. Yang kedua adalah seperti Monstera deliciosa yang memiliki spesies Monstera deliciosa albo variegata, yaitu spesies monstera yang memiliki variegata putih. Maka di Epipremnum pinnatum juga ada spesies yang karena mutasi genetik akhirnya menghasilkan warna putih pada variegatanya. Ini adalah Epipremnum pinnatum variegata putih yang saya beli dari Instagram, dari rumah tanaman yang dikelola oleh Bapak Zakaria. Variegata putih ini saya beli tanggal 18 Januari 2021, jadi kurang lebih sudah 3 bulan lebih ya berada di rumah. Jadi memang ketika saya membeli hanya 3 daun, yaitu yang ini memiliki variegata putih di sini.
seperti ini. Warna putihnya variegatanya ini adalah 3 daun yang paling tua yang sampai saat ini belum menguning, jadi memang secara kualitas juga sangat bagus. Ada 2 tunas sebenarnya. Ini adalah tunas yang kedua dan yang ini adalah tunas yang pertama. Jadi tunas yang kedua sepertinya dia mengalah karena nutrisi semuanya diambil oleh tunas yang memanjang ini. Jadi tunas yang kedua tidak tumbuh dengan baik, jadi dia hanya 1 daun dan tidak tumbuh lagi. Sudah memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selama 3 bulan kurang lebih sudah memberikan 8 daun baru dan memiliki corak yang cukup lumayan. Variegatanya ada di sini, juga ada di sini. Seperti ini adalah Epipremnum pinnatum variegata putih. Walaupun ini tidak memiliki variegata yang prominent, tapi secara keseluruhan Epipremnum pinnatum variegata putih ini memiliki kualitas yang cukup bagus. Pertumbuhan juga sangat cepat karena selama kurang lebih 3 bulan ini juga tidak ada masalah, tidak mengalami serangan hama. Walaupun di sini ada sedikit digigit oleh hama ya. Ini adalah daun tuanya dan sama sekali belum satupun daun sejak saya beli salah satu daunnya menguning. Jadi secara keseluruhan memang belum ada yang gugur gitu ya daunnya. Ini juga menjadi salah satu substitut dari Monstera albovariegata atau variegata putih dari genus Monstera deliciosa. Dari spesies Monstera deliciosa, variegata putih ini menjadi substitut karena secara harga Monstera deliciosa variegata putih untuk 1 daunnya saja memiliki harga yang lumayan mahal dalam standar jajan tanaman saya. Jadi memang ini mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki tanaman yang memiliki daun yang membelah-belah, yang memiliki kesamaan karakteristik dengan Monstera deliciosa, maka Epipremnum pinnatum variegata putih ini bisa menjadi tanaman pengganti sehingga dapat memenuhi keinginan teman-teman semua memiliki daun yang membelah-belah dengan corak variegata putih, karena secara harga juga sangat terjangkau, sangat sangat mudah dirawat, tidak semahal Monstera deliciosa albo. Jadi memang salah satu tanaman pengganti dari Monstera deliciosa. Sangat menarik sekali dan saya sangat suka ini karena secara keseluruhan tumbuh sangat baik. Dia happy tinggal di rumah saya. Ya, ini adalah Epipremnum pinnatum variegata putih. Yang ketiga, selain variegata putih, di genus Epipremnum pinnatum juga memiliki varian atau spesies dari variegata kuning. Ya, ini adalah Epipremnum pinnatum variegata kuning yang memiliki corak seperti ini. Variegatanya kuning bukan putih, memiliki karakteristik daun yang Epipremnum pinnatum memiliki daun yang cenderung lebih memanjang. Jadi memang seperti ini karakteristiknya, tidak asimetris, cenderung besar sebelah. Jika dibandingkan dengan sisi ini, maka sisi yang di bawah lebih besar.
dan cenderung melengkung di bagian ujungnya, memanjang, elongated gitu ya. Jadi memang karakteristik dari Epiphyllum pinnatum jika dibandingkan dengan Epiphyllum aureum, atau dalam hal ini adalah yang memiliki variegata kuning adalah golden pothos atau sirih gading golden, atau sirih gading yang biasa sangat kita jumpai, itu juga memiliki hampir sama seperti ini. Jadi kadang mungkin bagi yang tidak tahu, tidak mengenali, maka mungkin akan sangat sulit membedakan antara Epiphyllum pinnatum variegata kuning dan Epiphyllum aureum atau golden pothos. Secara umum Epiphyllum aureum atau sirih gading atau golden pothos itu memiliki daun yang lebih membulat, lebih perbandingan antara sisi kanan dan sisi kiri daun lebih cenderung simetris, lebih proporsional, sedangkan untuk yang Epiphyllum pinnatum itu secara umum memang lebih seperti besar sebelah ya, dan melengkung, kemudian lebih panjang. Sedangkan di golden pothos atau Epiphyllum aureum mereka lebih memiliki yang daun membulat seperti hati. Jadi memang ini juga menjadi salah satu dari substitut atau tanaman pengganti untuk Monstera deliciosa variegata kuning atau Monstera aureum, atau kadang dibilang juga sebagai Monstera alba, atau juga kadang ada yang jenis lain, mungkin entah sama, saya tidak tahu entah sama atau tidak antara Monstera deliciosa aureum dan Monstera marmorata yang memiliki sama-sama variegata kuning. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ingin memiliki, sekali lagi ingin memiliki tanaman yang memberikan jungle vibe, nuansa jungle dengan daun-daun yang membelah, salah satu pilihan terbaik adalah Epiphyllum pinnatum variegata kuning ini, karena dari segi harga juga masih sangat murah. Ini saya beli kurang lebih seharga Rp40.000, datang tanggal 17 April 2021, jadi belum lama, mungkin sekitar semingguan lebih. Jadi ini memang tanaman yang masih baru saya beli, masih remaja, masih baby, karena memang salah satu yang saya tips berikan adalah ketika kita ingin memiliki tanaman dalam keterbatasan dana, salah satunya adalah dengan membeli tanaman dalam size small atau yang masih bayi, sehingga dananya dapat terjangkau. Yaitu adalah Epiphyllum variegata kuning yang bisa menjadi tanaman substitut atau tanaman pengganti dari Monstera deliciosa yang tentu saja jauh lebih mahal. Karakteristiknya juga sama seperti Epiphyllum pinnatum variegata putih dan yang hijau. Ketika dewasa juga daunnya memang lebih memanjang, walaupun sama-sama membelah, tetapi sangat-sangat mirip dengan Monstera deliciosa, walaupun tentu saja beda, tapi memberikan nuansa jungle vibe yang sangat menarik. Ya, ini adalah Epiphyllum pinnatum variegata kuning. Saya sangat suka sekali ini karena beberapa youtuber di luar negeri mengatakan bahwa untuk variegata putih dan variegata kuning mereka bilang sangat mahal, karena kita di Indonesia dan sangat beruntung sekali. Untuk variegata putih mungkin untuk satu daunnya masih sekitar range yang masih muda, antara 65.000 hingga 75.000, sekitar kisaran itu, di bawah 100.000 untuk satu daunnya. Sedangkan untuk yang variegata kuning, karena memang mungkin tidak begitu diminati
putih karena hampir sama seperti Golden Potos atau City Gading, jadi memang harganya masih sangat murah. Untuk sebesar ini saya dapatkan dengan harga Rp40.000, jadi memang sangat murah kalau menurut saya dalam standar jajan tanaman saya. Jadi memang masih terhitung murah karena standar murah dalam jajan budget saya untuk tanaman adalah murah itu di bawah 50.000. Jadi ini memang termasuk tanaman yang menurut saya adalah murah, sangat menarik sekali ya. Ini adalah Epipremnum pinnatum variegata kuning. Yang keempat adalah ya, ini adalah Epipremnum pinnatum Cebu Blue. Saya beli pada tanggal 28 Desember 2021, sama dengan Epipremnum pinnatum variegata putih. Saya beli di Instagram di @rumah tanaman yang dikelola oleh Bapak Zakaria. Ini saya beli seharga Rp54.000. Ada dalam episode ketiga highlight Epipremnum pinnatum Cebu Blue di channel Taman Kebon Dalem. Jadi sudah saya bahas di episode ketiga tentang si Epipremnum pinnatum Cebu Blue ini. Tanaman yang sangat underrated menurut saya karena memang masih sangat jarang orang yang mengenal. Saya sendiri juga mungkin baru mengenal akhir-akhir tahun 2020 ketika saya baru memulai mengkoleksi tanamannya, memulai kembali untuk memelihara tanaman di awal-awal Oktober 2020. Jadi di situ saya baru melihat adanya Epipremnum Cebu Blue sangat seperti yang hijau. Saya juga sangat suka sekali dengan Epipremnum pinnatum Cebu Blue ini karena memiliki corak daun yang hijau, tapi dia memiliki kecenderungan sedikit kebiruan. Jadi kalau mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Ini adalah warnanya, sedangkan yang hijau itu seperti ini. Jadi untuk komparasinya adalah seperti ini, sedikit lebih biru. Sebentar. Jadi ini adalah Epipremnum Cebu Blue, komparasinya dengan yang hijau sedikit lebih biru. Nah seperti ini ya, susah sekali rasanya ya. Ini adalah komparasinya. Ini Cebu Blue yang sebelah kiri ya, dan ini adalah yang sebelah kanan. Bisa dilihat, jadi memang memiliki perbedaan warna antara Cebu Blue yang memiliki nuansa kebiruan dan ini Epipremnum pinnatum yang hijau. Jadi memang dari segi warna sangat menarik. Salah satu karakteristik tanaman yang saya suka adalah yang berwarna silver, walaupun silver polos seperti Cebu Blue ini. Silver atau kebiruan ya, itu adalah salah satu karakteristik warna yang saya sangat suka. Walaupun polos, plain, silver plain seperti ini atau kebiruan seperti ini, tidak ada corak apapun, tidak ada veining atau tidak ada urat, tidak ada tekstur yang tekstur yang menonjol, tapi tetap saya sangat suka ini. Ini sudah menjadi sejak saya tahu, mungkin salah satunya di beberapa YouTuber, saya lupa,
saya baru mengenal Epiphyllum cebu blue, dan kemudian saya melihatnya di beberapa feed postingan di Instagram. Saya sangat suka sekali ini karena memang warnanya sangat-sangat menarik ya. Epiphyllum cebu blue ini juga tanaman yang sangat cepat pertumbuhannya. Pada tanggal 28 Desember 2020 ini hanya datang dengan 1 tunas dan sekitar 6 daun. Kemudian ini adalah salah satu daun yang paling tuanya. Ini adalah daun pancing, jadi sepertinya sang penjual baru saja cutting. Kemudian ini adalah daun pancing, kemudian tumbuh tunas, dan ketika dijual memiliki kurang lebih 5 daun baru. Jadi memang waktu itu masih ada 1 tunas. Kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan cebu blue yang compact seperti ini adalah salah satu tipsnya adalah ini yang sudah ini aja ya. Ini adalah salah satu yang sudah panjang. Saya berikan penopang dari bambu untuk tempat merambat ke atas ya. Jadi ketika cebu blue dalam keadaan sudah memiliki panjang yang seperti ini kurang lebih, jadi batangnya itu saya benamkan di sekitar pot sampai semuanya terkubur. Tidak saya cutting langsung dan saya propagasi di air ataupun di tanah langsung, tetapi saya hanya membenamkannya di sekitar pot tanam induknya di media ini, di media dia tumbuh. Saya benamkan semua, kemudian saya tunggu selama 1 atau 2 minggu, biasanya sih 2 minggu, supaya dari setiap ruas yang memiliki tempat tumbuhnya akar ini dia akan dapat beradaptasi di media tanam pot induknya. Jadi ketika setelah 2 minggu kemudian baru saya potong untuk propagasi di pot induknya. Jadi itu yang saya dapatkan. Di sini sudah ada sekitar 9 tunas baru. Tidak semuanya berhasil dari propagasi ini, mungkin ada 1-2 yang membusuk, tetapi secara umum, secara keseluruhan, dengan cara membenamkan tanah, menunggu 2 minggu kemudian kita baru potong di dalam tanahnya itu dan tetap membiarkannya di situ, maka kemungkinan untuk tumbuhnya juga sangat besar, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tetap dan cepat tumbuh. Epiphyllum pinnatum cebu blue ini juga dapat tumbuh membesar, daunnya membelah dan memiliki bolong-bolong, jadi memang sangat menarik. Salah satu untuk mendapatkan cebu blue yang membelah adalah dengan memberikan bantuan penyangga, entah itu mospol atau turus atau sebatang bambu atau sebelah bambu apapun, sehingga dia bisa merambat seperti ini. Jadi kita rambatkan seperti ini dan kita mengharapkan supaya si Epiphyllum bisa memiliki daun yang lebih besar ketika dia tumbuh ke atas. Biasanya seperti itu. Jadi memang diberikan satu rangsangan untuk tumbuh ke atas dan daunnya bisa membesar. Ini adalah Epiphyllum pinnatum cebu blue dan saya sangat suka sekali ini. Ya, ini adalah salah satu wishlist sejak saya mulai mengkoleksi tanaman di awal tahun 2020. Ini adalah ada 9 tunas di sini. Saya sangat suka sekali ini karena warnanya yang kebiruan. Ya, ini adalah Epiphyllum pinnatum cebu blue. Kemudian yang terakhir adalah
masih kecil, sekali lagi masih bayi. Ini adalah Epiphremnum skeleton key. Ini juga saya baru mengenalnya belum lama. Jadi ketika saya lihat postingan di Instagram, kemudian ada review dari beberapa YouTuber, maka saya baru mengenal tentang Epiphremnum pinnatum skeleton key. Secara karakteristik sama pada umumnya dengan Epiphremnum pinnatum yang lainnya, memiliki daun yang cenderung lebih panjang seperti ini, lonjong, panjang, elongated. Jadi memang karakteristik yang utama dari Epiphremnum pinnatum adalah seperti ini. Daunnya cenderung memanjang dan tidak asimetris, jadi secara proporsional satu sisi lebih kecil dari sisi yang lain. Kenapa menarik? Karena ketika Epiphremnum pinnatum skeleton key ini dewasa, maka dia akan tumbuh lebih memanjang lagi, dan pada usia remaja maka akan ada satu belahan yang memisahkan antara mungkin setengah atau 2/3 dari tulang daun utama, sehingga akan membentuk shape atau wujud rangka dari tulang rangka atau tulang iga. Jadi seperti dalam slide ya, mungkin bisa teman-teman lihat. Untuk yang masih muda, yang masih juvenile, adalah membentuk rangka dan satu belahan di bawahnya di 2/3 atau 1/3. Kemudian di tulang yang paling ujung akan lebih memanjang lagi, jadi sekilas seperti shape bentuk ikan pari, jadi memiliki ekor. Dan pada usia yang sudah sangat dewasa, maka daun-daun di pangkalnya akan membelah-belah, sama seperti pinnatum yang lain. Hanya saja untuk pinnatum skeleton key ini ujung daunnya akan sangat panjang sekali, jadi seperti benar-benar bentuk rangka tulang iga dan tulang punggung. Jadi memang itulah kenapa dinamakan sebagai Epiphremnum pinnatum skeleton key. Sesuai dengan namanya, skeleton adalah rangka, jadi ini adalah Epiphremnum pinnatum skeleton key. Ini tanaman yang masih bayi, makanya dia sama sekali belum memberikan morphing atau perubahan bentuk ke bentuk yang seperti skeleton atau rangka itu. Ini saya beli pada tanggal 17 April 2021, sama dengan Epiphremnum pinnatum variegata kuning. Hanya saja ini saya beli dari Tokopedia. Nama tokonya adalah Henny Librianti. Untuk linknya ada di bawah. Harganya untuk skeleton key ini masih terbilang cukup menurut standar jajan tanaman saya, maka ini adalah masuk ke dalam harga yang sedang atau medium, di atas 50.000 hingga 150.000 dalam standar saya adalah harga yang medium untuk sebuah tanaman. Jadi ini termasuk ke dalam tanaman yang memiliki harga medium. Ini saya dapatkan seharga Rp110.000. Ada beberapa yang paling murah yang kemudian saya telusuri lagi setelah saya membeli ini adalah sebesar Rp50.000, walaupun secara kualitas mungkin agak mungkin agak meragukan. Akhirnya saya memang lebih memilih yang ini.
110. Kisaran harganya untuk yang memiliki 3 daun, 4 daun dan keadaan yang masih bayi sekitar Rp95.000 hingga Rp120.000. Jadi memang masuk ke dalam medium standar jajanan saya. Ada yang Rp50.000 tapi secara kualitas mungkin agak sedikit meragukan, jadi saya tidak memilihnya, jadi saya lebih memilih yang ini. Sedangkan ini Varigata kuning ini dibeli tanggal 17 April 2021 dari toko Tokopedia juga, linknya ada di bawah. Apa namanya ya, Guna Karya Taman kalau tidak salah ya, mungkin ini saya tuliskan di bawah ini. Mungkin untuk tokonya ini adalah Epiphyllum pinnatum, saya beli di Guna Karya Taman, linknya ada di bawah juga. Ini saya beli sebesar Rp40.000, jadi termasuk harga yang murah. Sedangkan ini Epiphyllum pinnatum masuk ke dalam standar medium, harga dalam standar jajan jajan tanaman saya. Jadi ya itu adalah, ini adalah yang kelima. Jadi itu adalah 5 spesies dari genus Epiphyllum pinnatum yang saya miliki. Untuk selanjutnya mungkin akan saya update mengenai semuanya, terutama untuk skeleton ini karena memiliki bentuk yang sangat menarik, seperti gambar yang sudah kita lihat bersama. Jadi memang saya juga baru tahu tentang Epiphyllum pinnatum ini, khususnya skeleton ini, jadi sangat menarik sehingga saya memutuskan untuk merawatnya, mengenal lebih jauh tentangnya. Jadi mudah-mudahan dapat tumbuh lebih baik lagi. Demikian, jika teman-teman suka dengan video ini, please like, comment, dan subscribe. Atau mungkin teman-teman dapat memberi pengalaman lain, dapat memberikan komentar tentang membeli tanaman secara online. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, itu sangat-sangat berarti untuk saya demi berkembangnya channel Taman Kebun Dalem. Semoga episode kali ini memberikan manfaat, memberikan wawasan, kita sama-sama saling belajar, saling mengkoreksi, saling memberikan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jika teman-teman suka, please like, comment, dan subscribe. Saya akan update untuk episode-episode mendatang. Demikian, sampai jumpa lagi. Bye bye.